أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 5, alhamdulillah kali ini kita sudah sampai pembelajaran Al-Qur'an ini pada surat Asy-Syura ayat 36 ya. Yang sebelumnya di hari Selasa dan Rabu kemarin kita sudah belajar dan membaca Al-Quran di ayat 32 sampai 35. Nah, yang barusan Pak Roni baca adalah ayat 36. Nah, dan hari ini kita akan membahas bacaan-bacaan yang terdapat pada ayat 36. Baik itu bacaan mat tabi'i, mat wajib mutasil dan mad jaiz mufasil, atau hukum nun mati dan tanwin bertemu huruf hijaiyah. Karena di sini dari beberapa bacaan tersebut yang barusan sebutkan adalah materi kita pada semester awal ini ya. Ini juga sebagai persiapan nanti, sebagai persiapan ada latihan soal ya. Karena untuk materi mad jaiz dan mad wajib mutasil belum Pak Roni berikan penilaian harian atau PH. Jadi ini juga sebagai persiapan yang insya Allah PH akan kita laksanakan minggu depan ya. Nah, kita mulai. Jadi di ayat 36 itu ada beberapa bacaan mat, termasuk di sini ada bacaan mad jaiz mufasil yang terdapat pada lafaz pertama di ayat 36, yaitu fama utitum. Di samping ada tanda harokat fathah bergelombang, di situ juga ada mad yang langsung bertemu dengan hamzah atau alif. Nah, di sini dibaca mad jaiz mufasil karena ternyata mad yang bertemu dengan hamzah tersebut beda kalimat. Fama utitum, famanya satu kalimat, utitumnya satu kalimat. Jadi madnya yang bertemu dengan hamzah itu beda kalimat, sehingga ini dibaca mad jaiz mufasil. Kenapa Pak Roni ulang kembali materi ini? Karena pada tugas yang kemarin di hari Kamis ya, itu ada beberapa anak-anak kelas 5 yang terbalik memahami dari penjelasan tentang mad wajib mutasil dan mad jaiz mufasil. Jadi mad wajib itu ketika mad yang bertemu dengan hamzah atau alif itu berada dalam satu kalimat. Seperti contoh insyaallah, sya'allah, sya'ah. Nah, sya terus ada tambahan mad, terus madnya bertemu langsung dengan hamzah.
dan dalam satu kalimat. Beda dengan mad jaiz mufasil. Kalau mad jaiz mufasil bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimat, seperti contoh yang Pak Ron disebutkan tadi di ayat 36, fama utitum. Famanya satu kalimat, utitumnya satu kalimat. Terus selanjutnya utitum. Nah, punya mad tabi'i ada tambahan waw sukun ya. Ti-nya mad tabi'i ada tambahan sukun. Tum min syai'in. Mim mati bertemu dengan mim. Nah, di kelas 4 kemarin kita sudah bahas ini, ketika ada mim mati bertemu dengan mim itu dibaca ikhfa syafawi atau idgham mimi ya. Oh, idgham mimi ya. Mim mati bertemu dengan mim ya, atau ikhfa syafawi. Terus selanjutnya nun mati bertemu dengan shin, bacaan ikhfa. Ta sa jim dal zal zai shin shin shad ta za fa qaf kaf. Nah, ini harus hafal ya. Kalau belum hafal bisa diulang videonya Pak Roni ya. Jadi ta sa jim dal zal zai shin shin shad ta za fa qaf kaf pas 15, yaitu bacaan ikhfa ya. Jadi ketika nun mati bertemu atau tanwin bertemu dengan bacaan-bacaan huruf-huruf ikhfa tersebut dibaca samar. Min syai'in. Kalau bertemu dengan ta, minta. Kalau bertemu dengan to, minto. Kalau bertemu dengan qaf, minqo. Bertemu dengan dal, minda. Nah, jadi nunnya itu menyamarkan pada makharijul huruf yang bertemu. Ketika bertemu dengan shin, langsung memasukkan makharijul hurufnya shin. Ketika bertemu dengan qaf, memasukkan makharijul hurufnya qaf. Nah, ya. Terus selanjutnya ikhfa. Nah, ini sama adalah bacaan ikhfa. Jadi dimasukkan fa-nya ya. Syai'in fa. Nah, jadi bukan syai'in fa, bukan, tapi nunnya itu disamarkan ke fa-nya. Nah, infa. Min syai'in fa mata'ul hayatid dunya. Terus selanjutnya famata'u. Nah, ini taknya ada tambahan alif, itu bacaan mad tabi'i. Ul hayati. Nah, ya-nya ada tanda alif berdiri, harokat fathah berdiri, itu bertanda bahwa bacaan tersebut dibaca panjang atau mad badal. Panjang bacanya 2 ketuk ya. Hayati mad badal. Jadi mad badal itu tandanya adalah fathah berdiri. Selanjutnya dunya. Nun mati bertemu dengan ya. Dunya. Nah, harusnya ini kalau dari definisinya nun mati bertemu dengan ya itu dibaca idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4. Ada ya, ada nun, ada mim, ada waw. Jadi ketika tanwin atau nun mati bertemu dengan 4 huruf tersebut dibaca idgham bi gunnah, memasukkan dengan dengung seharusnya. Tapi di sini kita tidak baca duya, tapi dibaca dunya. Kenapa? Karena definisi dari idgham bi gunnah tidak berlaku pada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah tersebut dalam satu kalimat. Nah, jadi idgham bi gunnah itu berlaku pada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf 4 tersebut beda kalimat, seperti min syai'in mayya'buduna. Mannya kan satu kalimat, mayya'budu satu kalimat. Nah, beda kalimat. Kalau dunya, dunia, danayah, dunya. Nah, itu dibaca izhar halki karena nun matinya bertemu pada ya yang satu kalimat ya. Nah, banyak itu ain wa nun. Nah, ada juga ya nun mati bertemu dengan waw, itu awa anawa, ain wa nun satu kalimat juga. Nah, jadi tidak melulu
dibaca ini ya, dibaca idgham gunah nun mati yang bertemu dengan ya atau waw. Nah, kita lihat dulu itu dalam satu kalimat atau beda kalimat. Kalau dalam satu kalimat berarti bukan idgham gunah melainkan izhar halqi. Jelas dunya inwa ya. Terus wa ma indallahi khairu wa abqa. Ma tabi'i ya, ada tambahan alif. Indallahi, inda ikhfa, ada nun mati bertemu dengan dal, inda. Jadi masuk inda. Dallahi bukan dallahi ya. Karena sebelum lafadz Allah itu berharokat fathah. Nah, kecuali nanti sebelum lafadz Allah harokat kasroh baru dibaca indillah. Karena di sini harokatnya fathah berarti dibaca tebal. Tafhim indallahi khairu wa abqa. Nun mati tanwin bertemu dengan wa. Nah, baru di sini dibaca idgham bi gunah. Khairu wa abqa, ru wa abqa, memasukkan dengan dengung ya. Karena kenapa dibaca idgham bi gunah kok beda dengan dunya tadi? Karena tanwinnya ada pada kalimat lain dan wawunya ada pada kalimat lain. Khairu wa abqa. Terus selanjutnya qa. Nah, sama dengan lafadz hayati, ianya ada tanda dari fathah berdiri, itu dibaca mad badal. Lilladzina, zinya mad tabi'i, ada tambahan ya sukun ya. Terus amanu, anya mad badal. Ingat, mad badal itu tandanya harokat fathah berdiri dan panjang bacaannya sama dengan mad tabi'i, yaitu 2 ketuk. Amanu. Nah, jadi ini juga kalau ingin mengetahui ketukan bagaimana, jadi kita ketuk. Contoh di wa ala rabbihim yatawakkalun. Coba Paroni ketuk satu ketuk ya. Lanya mad badal 2 ketuk. Berarti kita ketuknya gini. Wa ala. Nah, itu namanya ketukan. Wa ala, di wa-nya 1 ketuk, wa a-nya 1 ketuk, la-nya baru 2 ketuk. La wa ala. Nah, ya. Wa ala rabbihim yatawakkaluna. Itu kalau dibaca biasa, tapi kalau dibaca tartil wa ala rabbihim yatawakkalun. Selanjutnya ada rabbihim ya. Mim mati bertemu dengan ya. Nah, izhar syafawi. Izhar syafawi itu adalah mim mati yang bertemu selain mim dan ba ya. Jadi dibaca jelas ala rabbihim yatawakkaluna. Yatawakkaluna diwakafkan menjadi yatawakkalun ya. Karena setiap huruf atau mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf itu dibaca mad arid lisukun. Dan panjang bacaannya adalah 6 ketuk. Ingat, yatawakkaluna menjadi yatawakkalun. Sama di kayak seperti di 32 ya. Kemarin dari setorannya anak-anak itu banyak yang fil bahrikal a'lam itu dibaca 1 ketuk. Fil bahrikal a'lam. Harusnya lamnya dibaca 6 ketuk menjadi mad arid disukun. Karena sebelum huruf terakhir yang disukunkan itu ada mad. Nah, jadi di sini ada mim yang disukunkan karena waqaf, yang sebelumnya ada tanda mad pada lafadz lam ya, lam. Jadi dibaca 6 ketuk. Fil bahrikal a'lam. Nah, seperti itu ya.
Sudah ya, sudah terakhir ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin itu saja dari pembahasan kita sekarang ya. Jadi tidak ada tugas untuk setor Al-Qur'annya, hanya menyimak dari bacaan-bacaan yang terdapat pada ayat 36. Itu saja mungkin dari Pak Roni. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tetap semangat belajarnya, Nak. Dan Pak Roni aturkan banyak terima kasih karena dalam proses pembelajaran dari anak-anak yang kemarin setor tugas-tugasnya banyak sekali yang ada peningkatan dari mengajinya, dari kelancarannya, dan Pak Roni yakini itu semua karena kegigihan Ananda dalam belajar, karena semangat Ananda dalam belajar, dan keinginannya yang sangat besar untuk dapat membaca Al-Quran dengan bagus, lancar, dan benar sesuai tajwidnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.